Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, materi akan saya sampaikan melalui video ini. Ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, materi kita sudah mencakup untuk menyusun bab 1 sampai bab 3 ya. Di mana terakhir kita belajar membuat eh, definisi operasional variabel, kemudian menghitung eh, jumlah sampel yang diperlukan, dan metode sampling yang harus kita gunakan. Nah, pada pertemuan ke-9 ini, materinya sudah masuk kepada analisis data. Jadi, data yang kita kumpulkan melalui kuesioner, ya, nantinya akan kita olah. Ya. Nah, tahap pertama dalam proses analisis data atau pengolahan data itu adalah menguji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang telah kita buat, gitu ya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan ke-9 kita ya. Jadi bisa kita lihat di sini judulnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Ya. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas dua konsep fundamental ya, yang menentukan kualitas dan kepercayaan eh, para pembaca ya terhadap instrumen pengukuran pada penelitian kuantitatif. Nah, yaitu ada pengujian validitas dan uji reliabilitas. Nah, kedua uji ini memastikan bahwa instrumen yang kita buat di dalam kuesioner itu benar-benar valid dan reliable. Ya, jadi biasanya ini didahului dengan penelitian pendahuluan gitu ya. Kita ambil sebagian sampel. Jadi dari sampel yang misalnya sampelnya itu ada 100, kita ambil sebagian mungkin sekitar 30, kemudian kita uji. Gitu ya, apakah instrumen yang kita buat tadi itu sudah valid dan reliable sebelum kita mengumpulkan data secara real. Ya. Nah, validitas ini merujuk pada sejauh mana ya suatu instrumen atau uji itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jadi apakah benar alat ukur yang kita gunakan itu benar-benar mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, dengan kata lain, apakah alat ukur yang tadi ya ini sah gitu ya atau tepat untuk mengukur kualitas, tentang apakah instrumen ini sempurna, tetapi dia ingin menguji apakah instrumen tersebut cukup akurat untuk tujuan penelitian secara spesifik. Mungkin kalau kita bisa gambarkan di dalam alat ukur yang sebenarnya, kalau di dalam penelitian kuantitatif kan sebenarnya data variabelnya itu adalah variabel kualitatif, kemudian kita kuantitatifkan. Nah, sehingga dia nggak punya alat ukur nih. Nah, kalau tinggi, berat, suhu, itu kita punya alat ukurnya. Tinggi, ya alat ukurnya meteran, ya. Kalau misalkan panjang, alat ukurnya garis, berat, alat ukurnya ya timbangan, suhu, alat ukurnya ya termometer. Nah, sedangkan kalau kita meneliti variabel yang kualitatif, seperti kepuasan, loyalitas, persepsi responden, alat ukurnya itu apa? Nah, alat ukurnya itu adalah kuesioner tadi. Nah, kita perlu menguji bahwa pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner tersebut itu benar-benar tepat mengukur variabelnya. Jadi, kalau kita misalkan mau mengukur panjang aja, itu kan alat ukurnya itu eh, alat ukurnya itu ya meteran gitu. Tapi meteran itu kan beda-beda. Ada meteran yang dia itu panjangnya 150 yang biasanya digunakan untuk meteran kain. Ada meteran yang panjangnya sampai 200 biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan. Ada meteran yang dia itu menggunakan infrared misalnya. Dan itu biasanya untuk mengukur tinggi gedung dan lain sebagainya. Nah, itu dia memiliki fungsi masing-masing meskipun sama-sama mengukur panjang gitu ya. Nah, begitu juga dengan
si kuesioner tadi. Misalkan dia sama-sama menguji kepuasan. Nah, kepuasan terhadap apa? Ada kepuasan terhadap pelayanan, ada kepuasan terhadap suatu produk, dan lain sebagainya. Meskipun variabelnya sama, ya, alatnya itu sama, ingin mengukur kepuasan, tapi kepuasan itu yang diukur itu beda, gitu ya. Nah, sehingga kita harus uji apakah alat tersebut benar untuk mengukur variabel tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis validitas, ya. Jadi ada validitas isi atau content validity, kemudian ada validitas konstruk, ya. Kemudian ada validitas penelitian, ada validitas kriteria, ya. Jadi ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Bentar, bentar. Oke. Ya. Jadi validitas di sini nanti akan kita pelajari ada tiga. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai validitas tersebut. Ya. Nah, yang pertama adalah validitas isi. Ya, jadi validitas isi ini memiliki pengertian, ya, menilai apakah seluruh indikator di dalam kuesioner itu mewakili konsep yang sedang diteliti. Nah, jadi di sini disebutkan juga definisinya yaitu mengacu pada komprehensif dan representatif mencakup semua dimensi atau aspek dari konsep yang diukur. Nah, ini adalah validitas yang paling dasar dan ini ditentukan oleh penilaian ahli. Jadi kebanyakan validitas isi ini yang menentukan adalah ahli, ya. Bagaimana untuk memastikannya? Yaitu dari peninjauan ahli atau expert judgment. Ya, jadi para ahli di bidang studi tertentu, misalnya dosen, misalnya pakar komunikasi, gitu ya. Kalau di bidang komunikasi itu meninjau setiap item atau instrumen yang mau digunakan itu dinilai gitu relevansinya, kejelasannya, dan kelengkapannya dalam mengukur si variabel tersebut. Ya, jadi dari tinjauan ahli atau expert judgment. Kemudian yang kedua itu bisa juga berbasis teori atau literasi. Jadi setiap item itu harus didasarkan pada definisi konseptual dan indikator yang jelas dari literatur yang relevan. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita lakukan ya pada bab kedua, ya di bab 2 itu kan ada definisi konseptual dari masing-masing variabelnya, ya kan? Nah, di situ biasanya akan muncul indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, itu berarti dia masuknya validitas isinya berdasarkan dari teori yang sudah ada. Ya. Nah, contohnya, untuk mengukur kepuasan pelanggan, instrumen harus mencakup item yang merepresentasikan semua dimensi kepuasan. Di antaranya ada kualitas produk, layanan, harga, atau after sale service. Nah, ini adalah dimensi-dimensi di mana dia nanti indikatornya ada mengukur si kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah validitas konstruk atau construct validity. Nah, definisinya ini mengacu pada sejauh mana instrumen secara akurat yang mengukur konsep teoritis atau konstruk yang mendasarinya. Nah, ini pengujian ini yang akan kita uji dengan menggunakan uji validitas. Ya. Nah, ini adalah jenis validitas yang lebih kompleks dan sering melibatkan pengujian empiris. Ini maksud saya tadi ya, dia akan dilakukan pengujian secara empiris. Ya, ada alat ukurnya untuk menguji validitas konstruk ini. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Nah, jadi si validitas konstruk ini ada dua komponen gitu ya, ada validitas konvergen dan ada validitas diskriminan. Pada validitas konvergen, itu jika dua atau lebih ukuran yang berbeda dari konstruk yang sama menunjukkan korelasi yang tinggi. Ini menunjukkan validitas konvergen. Artinya mereka berkonvergensi atau
mengukur ditentukan ya seberapa besar sih si indikator ini bisa mengukur variabel latennya. Dilihat dari korelasinya ya. Jadi korelasi pada setiap item instrumen ya dikorelasikan dengan total keseluruhan item dari instrumen tersebut. Ya, makanya ketika dia memiliki korelasi yang tinggi, artinya instrumen tersebut atau item tersebut ya itu dapat menggambarkan si variabelnya atau dapat menggambarkan konstruknya. Kemudian yang kedua itu adalah validitas diskriminan. Ya. Jadi kalau validitas diskriminan ini jika suatu ukuran tidak berkorelasi tinggi dengan ukuran dari konstruksi yang berbeda secara teoritis, ya, tidak seharusnya berhubungan. Nah, ini menunjukkan validitas diskriminan. Artinya mereka berdiskriminasi atau membedakan konstruk yang berbeda. Nah, kalau ini berarti misalkan nih ada kepuasan pelanggan ya dan ada biasanya apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Eh, Pelayanan gitu ya, kualitas kualitas pelayanan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Jadi jangan sampai indikator untuk kualitas pelayanan itu berkorelasi tinggi dengan indikator pada eh, kepuasan pelanggannya. Ya, artinya nanti indikator tersebut itu tidak hanya menggambarkan pelayanan saja, tetapi juga menggambarkan kepuasan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, itu artinya dia tidak valid secara diskriminan. Kalau konvergen tadi, indikator tersebut seberapa besar dapat menggambarkan variabel latennya atau konstruknya. Nah, sedangkan kalau validitas diskriminan, dia hanya boleh mengukur satu variabel saja. Jadi dia hanya boleh berkorelasi tinggi pada satu variabel itu saja. Nggak boleh berkorelasi tinggi dengan variabel yang lainnya. Nah, ini untuk mengukur, gitu ya, untuk mengukur validitas konstruk ini sering kita menggunakan namanya analisis faktor ya, di mana ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi atau faktor yang mendasari serangkaian item. Nah, item yang mengukur konstruksi yang sama itu diharapkan akan memuat pada faktor yang sama. Mungkin sedikit saya bisa gambarkan kali ya. Nah, jadi misalkan di sini ada eh, kualitas pelayanan, gitu ya. Di sini ada kualitas pelayanan, kemudian di sini ada kepuasan pelanggan. Misalkan saya tulisnya M, gitu aja ya, kepuasannya di sini M, MP, kepuasan pelanggan. Nah, kualitas indikator 1, 2, 3, 4. Begitu juga yang kepuasan pelanggan ini diukur oleh indikatornya sendiri ya. Misalkan ada 4 indikator atau 4 instrumen gitu ya. Misalkan di sini ada KP1, KP1, KP2 gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga di sini ada MP1, MP2 dan seterusnya. Nah, ini tulisannya kacau nih kalau pakai ini ya, dan seterusnya. Nah, kalau validitas konvergen ya, dia itu KP1, KP2, KP3, dan KP4, dia harus berkorelasi tinggi dengan si KP ini. Artinya dia KP1, KP2, KP3, KP4 ini mampu mengukur variabel latennya. Begitu juga yang MP1, MP2, MP3, MP4. Kalau secara konvergen berarti dia itu korelasinya tinggi terhadap variabel latennya. Nah, sedangkan kalau validitas diskriminan antara KP1 dengan MP1, KP2 dengan MP2 dan seterusnya itu nggak boleh ada korelasi yang tinggi. Ya, artinya kalau dia memiliki korelasi tinggi dengan MP,
KP1 ini bisa juga mengukur NP. Nah, ini nggak boleh, berarti dia tidak valid secara diskriminan. Ya, itu perbedaan antara validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian yang selanjutnya, bila untuk mengukur validitas konvergen dan diskriminan, ini umumnya menggunakan analisis faktor. Ya. Kemudian, berikut ini masih terkait, yang ketiga ya, yang harusnya yang C, itu adalah validitas kriteria atau kriteria related validity. Nah, ini mengacu pada sejauh mana skor pada instrumen itu berkorelasi dengan skor pada ukuran kriteria eksternal yang relevan. Nah, ukuran kriteria ini adalah standar yang mapan atau hasil yang terbukti. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, ada validitas konkuren, instrumen baru berkorelasi dengan kriteria yang diukur pada waktu yang bersamaan. Kemudian contohnya, misalnya skor pada skala baru. Misalkan di sini variabel apa? Di variabelnya yaitu kepemimpinan transformasional. Itu berkorelasi positif dengan penilaian kinerja manajer saat ini oleh bawahannya. Jadi ada dua penilaian, ya. Ada dua penilaian. Kemudian ada validitas prediktif atau predictive validity. Nah, ini dari skor pada instrumen dapat memprediksi kinerja atau perilaku di masa yang akan datang. Nah, contohnya yaitu skor penerimaan mahasiswa baru ini sebagai instrumen dapat memprediksi indeks prestasi kumulatif mahasiswa pada semester yang berikutnya. Ya, ini adalah kriterianya. Ya. Tapi ini itu paling umum gitu ya. Validitas validitas yang digugakan ya sering sekali digunakan itu adalah validitas isi dan validitas konstruk ya. Karena kalau validitas isi itu memang dia berdasarkan dari teori atau dari ahlinya, ya. Jadi dari eh, expert judgment tadi bisa dari dosen atau dari ahli di bidang komunikasi dan juga bisa berbasis dari teori. Nah, sedangkan pada validitas konstruk ini tadi dia akan melakukan pengujian secara empiris. Nah, di sini nanti akan menggunakan analisis faktor atau juga dengan korelasi. Ya. Nah, sedangkan validitas kriteria mungkin ini agak sedikit lebih rumit ya karena dia membutuhkan kriteria eksternal. Ya, jadi ada penilaian lain seperti itu yang akan kita bandingkan. Ya, sehingga ini cukup jarang ya digunakan pada penelitian skripsi. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke reliabilitas, ya, jadi validitas tadi adalah untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan itu benar-benar tepat, ya, benar-benar tepat menguji indikatornya atau instrumennya. Kalau kita gambarkan dia itu sebagai papan panah, gitu ya, papan, terus kemudian kita lepaskan anak panahnya, maka anak panahnya itu valid ketika dia tepat mengenai sasarannya. Ya. Ketika dia tidak tepat mengenai sasarannya, artinya dia tidak valid. Nah, jadi instrumen tadi benar-benar tepat mengukur sasarannya. Ketika tidak tepat, artinya dia tidak valid. Oke, yang kedua setelah pengujian validitas yaitu melakukan uji reliabilitas. Nah, kalau uji reliabilitas ini merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau uji, gitu ya, itu menghasilkan kekonsistenan, ya, atau stabil dari waktu ke waktu, atau di antara item-item yang berbeda. Ya, jadi jika sebuah instrumen itu reliable, itu artinya pengukuran yang berulang dalam kondisi yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa, hasil yang sama. Mungkin saya contohkan kalau misalnya kita ngukur panjang tadi, gitu ya. Kalau kita menggunakan alat yang tepat, maka kemungkinan hasilnya itu akan reliable. Ya, misalnya kita mau mengukur panjang ruangan gitu, atau lebar ruangan, gitu ya.
Kemudian kita menggunakan meteran tukang, yang meteran gulung itu ya, yang mungkin panjangnya ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, dan seterusnya. Nah, ketika kita lakukan secara berulang-ulang, ya, kita ukur tuh lebar dari ruangan tersebut, maka itu akan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi kalau kita ukur dengan menggunakan penggaris 15 cm, itu ada kemungkinan kita menghasilkan hasil yang berbeda. Berarti alat ukur tersebut tidak reliable, nggak konsisten. Mungkin awalnya kita mengukur 3 meter, kemudian mengukur yang kedua 3 meter eh, 2 cm. Pengukuran yang ketiga 2 meter 95 cm. Ya. Nah, itu menghasilkan hasil yang nggak konsisten. Ya. Artinya alat ukur tersebut tidak reliable ketika kita lakukan pengukuran secara berulang-ulang. Nah, alat ukur yang baik, instrumen yang baik, ya, itu dia harus reliable. Jadi ketika kita bertanya berulang-ulang kepada responden, itu jawaban responden akan tetap sama. Ini ciri-cirinya kalau misalkan instrumen tersebut nggak reliable, itu membuat responden itu bingung pilihnya, jawabnya, gitu ya. Sehingga ketika kita tanya, biasanya kita lakukan pengulangan gitu ya. Misalkan ditanya di nomor 2, kemudian kita ulang lagi pertanyaannya di nomor 10. Nah, itu hasilnya bisa nggak konsisten. Artinya instrumen tersebut tidak reliable, nggak bisa diandalkan. Ya. Nah, pengujiannya ada beberapa ya. Salah satunya adalah dengan melakukan uji ulang. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya ditanyakan tuh di nomor 2, kemudian diulang lagi, ditanyakan di nomor 10, nanti ditanyakan lagi di nomor 15 misalnya. Nah, ketika ditanyakan berulang-ulang, itu hasilnya sama, berarti instrumen tersebut reliable. Tapi ketika hasilnya itu, jawabannya itu beda-beda, berarti dia nggak konsisten, dia nggak reliable. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa definisinya adalah mengukur konsistensi instrumen dari waktu ke waktu. Ya, instrumen yang sama diberikan kepada responden yang sama pada dua waktu yang berbeda dan korelasi antara kedua skor dihitung. Syaratnya, asumsi bahwa tidak ada perubahan signifikan pada atribut yang diukur antara dua waktu pengujian. Artinya, ya, ya sama gitu ya. Kalau di instrumen itu sebenarnya dia pertanyaannya sebenarnya sama, cuma diulang pertanyaannya. Kemudian interval waktunya harus cukup, tidak terlalu singkat untuk menghindari efek memori. Ya, biasanya ini kalau berulang ini, kalau kuesionernya itu pertanyaannya banyak banget gitu ya. Itu bisa kita gunakan uji ulang ini. Tapi kalau pertanyaannya cuma dikit, misalkan cuma 15 gitu, ya dia udah masih ingat udah kan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah, ini sebaiknya nggak menggunakan uji ulang ini. Jadi syaratnya tadi eh, perubahan pernyataannya itu nggak terlalu signifikan gitu ya. Kalimatnya itu diharapkan mirip atau hampir mirip. Kemudian yang kedua, waktu pengujiannya itu nggak terlalu pendek gitu ya, harus cukup kita rasa itu cukup gitu ya, tidak terlalu singkat untuk tadi menghindari efek memori dan juga tidak terlalu lama untuk menghindari perubahan. Nah, responden mungkin mengingat jawaban sebelumnya atau memang atribut yang diukur itu eh, memang berubah. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu dari konsistensi internal atau internal konsistensi reliability. Nah, definisinya di sini adalah mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen yang mengukur konstruksi yang sama saling berhubungan atau konsisten satu sama lain. Nah, untuk metode pengujian itu paling umum digunakan ada yang namanya alpha Cronbach. Ya, dengan simbolnya itu alpha. Nah, di mana nilai Cronbach alpha saya biasanya eh, bacanya itu Cronbach alpha ya. Di mana nilai Cronbach alpha itu nilainya antara 0 sampai 1. Ya. Di mana semakin dia mendekati 1, itu artinya dia semakin konsisten, semakin dapat diandalkan di instrumen tersebut. Jadi misalnya nih,
kita punya nilai Cronbach's alpha ya, batasnya ya. Itu nilai alfanya itu dianggap reliable ya, itu ketika di atas 0,7. Nah, itu reliabilitasnya artinya baik. Kalau antara 0,6 sampai 0,7 itu dapat diterima. Jadi kalau misalnya angkanya itu 0,65 itu masih bisa diterima ya. Tapi kalau sudah di bawah 0,6 itu menunjukkan reliabilitas yang rendah. Artinya keandalannya itu rendah ya, dia relatif tidak konsisten. Dan semakin tinggi nilai alfa, maka semakin konsisten internal atom-atom di dalam mengukur kontak yang sama. Jadi semakin baik ketika dia mendekati nilai 1. Nah, batasnya itu Cronbach's alpha bisa dari 0,6. Jadi nilainya dikatakan reliable, ya itu di atas 0,6. Itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, software yang digunakan itu umumnya adalah dengan menggunakan SPSS, atau sebenarnya banyak ya software-software yang lain. Tapi di kampus kita itu uh, kita biasanya menggunakan SPSS. Jadi nanti diharapkan teman-teman segera menginstal SPSS di laptop masing-masing ya. Nanti karena kita akan mencoba melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Oke? Nah, pengujian validitas dan reliabilitas ini biasanya dilakukan melalui uji coba atau pretest. Seperti saya katakan sebelumnya, biasanya ada penelitian pendahuluannya, gitu ya, di mana kita mengambil sebagian kecil dari sampel ya sebelum kita menyebarkan kuesioner yang lebih luas, lebih ke seluruh sampel kita. Ini prosesnya. Yang pertama, siapkan draft instrumen. Jadi kita udah punya draft instrumen dari bab 3 kemarin. Kemudian buat kuesionernya atau skala pengukurannya yang telah dirumuskan item-itemnya ya. Ini didasarkan pada bab 3 yang sudah kita buat. Kemudian pilih sampel uji cobanya. Ya, biasanya antara 20 sampai 30 orang ya yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi target kita, tetapi bukan bagian dari sampel untuk penelitiannya. Tapi biasanya ini juga boleh aja ya, kita misalkan, oh populasinya itu mahasiswa UBSI gitu ya, udah kita sebarin aja di situ. Kita ambil 20 sampai 30 orang sebagai pretest gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mengumpulkan data uji coba. Nah, ini disebarkan instrumen kepada sampel uji cobanya tadi. Kemudian selanjutnya input data ke software statistik ya, menggunakan data hasil uji coba ke dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS. Oh ya, ada GISP. GISP ini dia online ya. Terus dia nggak perlu kan nggak perlu karena online jadi nggak perlu install. Kemudian dia juga gratis. Nah, kemudian ada R. Nah, kalau R ini dan Stata ya, ada R sama Stata. Ini kalau yang suka coding ya, kalau suka coding, nah itu bisa menggunakan R atau Stata untuk melakukan pengujian atau analisis data. Ya. Jadi tadi prosedur pertamanya menyiapkan draft kuesionernya ya, bagaimana eh, pernyataan-pernyataannya atau item-itemnya, bagaimana skala pengukurannya, ya, apakah menggunakan skala Likert, atau skala Kaplan, atau skala sumatik diferensial, ya, disiapkan. Kemudian pilih sampel uji cobanya antara 20 sampai 30 orang dengan karakteristik yang mirip dengan populasi target kita. Kemudian mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, input datanya biasanya dalam Excel dulu ya, kemudian dipindahkan ke SPSS. Seperti itu. Nah, pengujian validitas dengan SPSS ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, nanti bisa dibaca langkah-langkahnya ini. Nah, nanti juga akan saya praktekkan, saya berikan contoh data ya, di mana nanti kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Untuk itu akan saya siapkan terlebih dahulu
datanya. Oke, saya stop record dulu ya. Nanti record yang selanjutnya itu langkah-langkah analisis data dengan menggunakan